Halo, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Accounting Information System dan Internal Control. Pada sesi kali ini, saya akan membawakan topik tinjauan pemrosesan transaksi dan Enterprise Resources Planning System. Learning objektif dari topik ini adalah sebagai berikut. Pertama, menjelaskan 4 bagian dari siklus pengolahan data dan aktivitas utama masing-masing bagian. Kedua, menjelaskan dokumen dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data transaksi. Ketiga, membahas jenis-jenis informasi yang disediakan sistem informasi akuntansi. Keempat, membahas cara organisasi menggunakan sistem ERP untuk memproses transaksi dan menyediakan informasi. Pemrosesan transaksi siklus pengolahan data. Siklus pengolahan data terdiri dari input data, penyimpanan data, pengolahan data, output informasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang berarti dan relevan. Input data. Langkah pertama dalam proses input adalah dengan mengambil data ke dalam sistem. Proses pengambilan data biasanya dipicu oleh aktivitas bisnis. Data harus dikumpulkan dari setiap aktivitas bisnis seperti setiap aktivitas yang menarik, sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Dokumen sumber, dokumen yang digunakan untuk memperoleh data transaksi pada sumbernya ketika transaksi terjadi. Sebagai contoh meliputi pesanan penjualan, pesanan pembelian, kartu absen karyawan. Aktivitas umum, pertama siklus pendapatan. Terdiri dari aktivitas mengambil pesanan pelanggan, mengirimkan pesanan, menerima uang tunai, menyebarkan penerimaan kas, menyesuaikan rekening pelanggan. Siklus pengeluaran, aktivitasnya meliputi permintaan barang, memesan barang, menerima barang, membayar seharga barang. Siklus sumber daya manusia meliputi mengumpulkan data pengurangan karyawan, mencatat waktu bekerja karyawan, mencatat waktu yang dihabiskan pada pekerjaan tertentu. Kedua, penyimpanan data. Data perusahaan adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Bayangkan seberapa sulit membaca buku teks jika tidak diatur ke dalam bab, bagian, paragraf, dan kalimat. Demikian juga dalam data perusahaan, bayangkan seberapa sulit untuk menemukan faktur jika semua dokumen dimasukkan ke dalam file kabinet secara acak. Konsep penyimpanan berbasis komputer entitas adalah sesuatu mengenai yang disimpan informasi seperti karyawan, barang persediaan, dan pelanggan. Ketiga, pengolahan data. 4 jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda disebut sebagai creating, recording, updating, and deleting adalah sebagai berikut. Pertama, membuat creating, membuat data baru, seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke database penggajian. Kedua, recording, mengambil melihat data yang sudah ada. Ketiga, updating data yang tersimpan sebelumnya. Keempat, menghapus atau deleting data seperti membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Keempat, output informasi. Langkah akhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi. Ketika ditampilkan pada monitor, output mengacu pada soft copy. Ketika dicetak di dalam kertas, langkah akhir mengacu pada hard copy. Informasi biasanya disajikan pada salah satu dari 3 bentuk, yaitu dokumen, laporan, respon pertanyaan. Bagian ini kita akan membahas sistem Enterprise Resource Planning atau sistem ERP. Merupakan suatu sistem yang terintegrasi semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, manajemen persediaan ke dalam suatu sistem. ERP memfasilitasi arus informasi antara berbagai fungsi bisnis perusahaan dan mengelola komunikasi dengan para pemangku kepentingan di luar.
ERP berkembang dari Manufacturing Resource Planning, di mana MRP sendiri adalah hasil evaluasi dari Material Requirement Planning yang berkembang sebelumnya. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, invoice, dan accounting perusahaan. Ini berarti bahwa sistem ini nanti akan membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen, persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Sistem ERP dengan database terpusat memberikan keuntungan yang signifikan. 1. ERP memberikan tampilan tunggal atas data organisasi dan situasi keuangan yang terintegrasi di seluruh perusahaan. Kedua, input data diambil, dikunci sekali dan tidak berkali-kali saat dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Ketiga, manajemen mendapatkan visibilitas yang lebih besar ke dalam setiap area perusahaan dan kemampuan dalam memonitor yang lebih besar. Prosedur dan laporan yang telah distandarisasi antar unit bisnis. Pelayanan pelanggan meningkat karena karyawan dapat dengan cepat mengakses pesanan, persediaan yang tersedia, pengiriman informasi, dan detail transaksi pelanggan sebelumnya. Terakhir, keuntungan sistem ERP, pabrik manufaktur menerima pesanan baru secara real time, dan otomatisasi proses manufaktur membuat produktivitas meningkat. Modul ERP mencakup keuangan, sumber daya manusia, siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, manajemen proyek, manajemen hubungan pelanggan. Sistem ERP juga memiliki kerugian yang signifikan. Sebagai berikut: pertama, biaya. Kedua, jumlah waktu yang diminta. Ketiga, perubahan proses bisnis. Keempat, kompleksitas. Vendor ERP yang terkenal di Indonesia seperti Oracle, SAP. Modul ERP yang ada di software SAP seperti MySAP Financial, MySAP Human Resources, MySAP Order Fulfillment, Procurement, SAP Planning, SAP Manufacturing, SAP Technology Administration, SAP Plant Maintenance, SAP Project Management. Conclusion atau kesimpulan, software diharapkan dapat menyimpan semua pengolahan data dan berfungsi dalam penyimpanan data. Software dapat menghubungkan alat otomatisasi, sumber data yang digunakan untuk mengambil sebagian besar input data. Software harus dapat menghasilkan seperangkat laporan keuangan dan akan cukup fleksibel untuk menghasilkan informasi berguna lainnya yang dibutuhkan perusahaan untuk meraih kesuksesan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Buku referensi dari topik ini diambil dari buku Romney Marshall dan Paul John Steinbach tahun 2015, judul buku Accounting Information System edisi 13, penerbit Pearson Educational Limited. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.